Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kasih Tuhan. Hari ini Minggu 17 Mei 2020, Minggu ketiga bulan Mei. Kembali kita akan masuk dalam ibadah. Bapak Ibu Saudara jemaat dapat mengikuti masing-masing dengan keluarga, dan kita akan satukan hati kita datang kepada Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Haleluya. Bapa Sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji syukur, kesempatan yang baik Tuhan berikan lagi di hari Minggu yang ketiga di bulan Mei 2020. Kembali kami ada dalam ibadah kami, meskipun kami masih beribadah di rumah, tetapi kami yakin kuasa-Mu akan tetap nyata buat kami. Kasih setia-Mu tetap akan nyata buat kami. Dan Aku akan memberkati dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Menyerahkan dari awal sampai kepada akhirnya dalam tangan kuasa pimpinan Tuhan. Jauhkan dari gangguan, kekacauan, kuasa kegelapan, roh jahat. Tuhan patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Roh Tuhan, Roh Kudus ada bersama dengan kami. Memberkati baik dalam pujian, perenungan, dan sebentar kebenaran firman-Mu. Dengan penuh ucapan syukur, mengampuni kekurangan salah kami, layakkan kami di dalam kami beribadah kepada Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur, hamba buka dan memulaikan, mentabiskan ibadah pada pagi hari ini dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari ikuti pujian dari hambanya yang akan mempersembahkan puji-pujian. Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa. Barusan saya menyanyikan lagu yang terambil dari Mazmur 138 ayat 7 sampai 9. Saya tergerak menyanyikan lagu ini karena melihat situasi dan kondisi negara kita, bahkan dunia pada saat ini. Siapa yang saat ini tidak merasa seperti dalam kesesakan? Saya rasa semua kita merasa seperti ada dalam situasi kesesakan. Bagaimana tidak, semuanya dibatasi. Kegiatan dibatasi. Mulai dari kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, keamanan, sampai kepada keimanan, di mana untuk ibadah pun kita tidak bisa lagi berkumpul-kumpul seperti sedia kala. Dan ini akan berlangsung tidak tahu sampai kapan.
Tapi ayat ini telah datang dan meneguhkan saya, dan saya percaya bagi kita semua juga. Lagu ini lagu lama, sejak saya nyanyikan di tahun 98, di mana terjadi satu peristiwa juga di Indonesia Timur, yaitu kerusuhan Ambon. Dan saya membawakan juga lagu ini. Sekarang saya teringat akan lagu ini. Ayat ini telah memberikan satu jawaban bagi kita, bahwa kalaupun kita diizinkan masuk dalam suasana kesesakan, ada Tuhan yang akan mempertahankan hidup kita. Ada tangan kanannya yang akan menyelamatkan kita. Dan Yesus yang akan menyelesaikan semuanya bagi kita. Kita percaya di dunia ini tidak ada yang kekal. Termasuk apa yang terjadi saat ini. Semua pasti berakhir. Yang perlu kita sekarang harus sikapi adalah kita harus tabah, kita harus sabar. Kita harus percaya bahwa semuanya ini akan berakhir, karena Yesus sendiri akan menyelesaikan. Kesesakan yang kita alami saat ini bisa mendatangkan khawatir bagi kita. Ada banyak orang yang dilanda kekhawatiran yang begitu rupa. Mau dia kaya, miskin, kecil, besar, kuat, lemah, semua seperti dilanda kekhawatiran. Kita boleh melihat, bahkan kalau saya melihat media sosial hari-hari ini, kejahatan bertambah begitu. Kenapa? Semua itu karena khawatir. Khawatir akan apa yang akan dimakan, apa yang akan diminum, apa yang akan dipakai, bagaimana masa depan. Tapi syukur bagi Tuhan bahwa kita punya Yesus yang berkata dalam Matius 6 ayat 25. Sebab itu aku berkata, jangan kamu khawatir tentang apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum dan pakai. Sebab hidup itu lebih penting dari semuanya. Saudara, kita punya hidup. Dan bukan sekedar hidup di dunia ini, tapi kita punya hidup yang diberikan oleh Yesus Kristus, yang sudah menggantikan kita dari maut, yaitu hidup yang kekal. Pengharapan itulah yang membuat kita tidak perlu khawatir. Dia menjamin semuanya. Kenapa kalau kita khawatir? Ayat 27 katakan, siapakah yang oleh khawatirnya yang dapat menambah sehasta pun pada jalannya? Yesus bilang jangan khawatir, sebab kalau kita khawatir, kita tidak akan pernah melangkah maju. Kita berjalan di tempat, bahkan ketika orang lain sudah maju, kita ada di posisi mundur. Itu yang pertama. Yesus tidak mau kalau kita ada di posisi mundur, bahkan berjalan di tempat. Tuhan mau kita melangkah maju dengan iman bersama Tuhan. Yang kedua, kalau kita khawatir, ayat 32 dari Matius 6 berkata, jangan, ayat 31 berkata, jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, minum, pakai. Sebab Tuhan tahu dan Dia telah menyediakan. Karena semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Poin kedua dari Matius 6, kalau kita khawatir, sebenarnya kita sedang meragukan Tuhan, karena kita tidak mengenal Dia dengan baik. Sama dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita tidak mau menjadi orang yang tidak mengenal Allah, karena kita sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita jangan khawatir? Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, carilah dahulu kerajaan surga, maka segalanya akan ditambahkan. Yang utama, mari kita cari kerajaan surga. Apa itu kerajaan surga? Saya dapati di dalam Roma 14:17.
Sebab kerajaan sorga bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang harus kita cari. Kebenaran sejati. Sebab kebenaran di dunia ini kebenaran relatif, dan kebenaran sejati hanya terdapat di dalam Yesus Kristus. Karena dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Aku." Itu jaminan buat kita. Cari kebenaran itu. Dan Yesaya 32:17 berkata, "Di mana ada kebenaran, di situ timbul damai sejahtera." Oleh sebab kebenaran, ada keadilan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari kita cari kebenaran lebih daripada makanan hidup. Yang kedua, kebenaran. Yang kedua, kerajaan surga bicara. 1 Korintus 4 ayat 20 berkata, kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kepada kita Yesus telah memberi kuasa. Sedikit lagi kita akan merayakan kenaikan Tuhan. 10 hari kemudian kita akan merayakan Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan. Kisah Rasul 1 ayat 8 jelas berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Mari kita cari itu. Kerajaan Allah yang punya kuasa di dalam Roh Kudus. Biarlah hidup kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang harus kita cari. Dunia boleh berguncang, kekhawatiran boleh hadir, karena kita tidak dapat menolaknya. Dia akan hadir tanpa kita minta. Tetapi bagi saudara dan saya yang adalah milik Kristus, kita diberikan kuasa untuk hidup menang melawan kekhawatiran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah renungan ini menjadi berkat kita semua. Dan mari kita nikmati lagu ini kembali. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Oh, selamanya. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, siapkan kehidupan saudara untuk kita masuk dalam persekutuan dengan Tuhan di dalam belajar kembali kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini.
Kita masuk di dalam doa untuk firman Tuhan. Terima kasih, puji-pujian sudah diberikan kepada Tuhan. Boleh menjadi satu persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan masuk di dalam kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati, mengurapi kami semua, jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, bahkan kami hamba-Mu yang Tuhan percayakan. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, mari sama-sama kita buka firman Tuhan, Alkitab kita di dalam suratan 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang kedua. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang kedua. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Puji Tuhan. Inti daripada ayat ini, kita simpulkan kalimat daripada ayat ini adalah menunjukkan bagaimana waktu yang sisa pergunakanlah menurut kehendak Allah. Saya ulangi, waktu yang sisa pergunakanlah menurut kehendak Allah. Waktu yang sisa adalah menunjukkan kepada waktu di mana kita berada dan hidup sekarang ini. Dan firman Allah dengan tegas mengingatkan kita untuk diperhatikan dan direnungkan baik-baik mengenai waktu yang sisa ini. Saya ulangi, waktu yang sisa adalah di mana kita berada dan hidup sekarang ini. Dan firman Allah mengingatkan kita, dia untuk kita mempergunakannya dengan baik-baik. Mengapa? Mengapa? Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-18, di sana menunjukkan waktu yang sisa itu adalah merupakan waktu yang terakhir. Waktu yang terakhir. 2 kali disebutkan kalimat waktu yang terakhir dalam 1 Yohanes 2 ayat 18. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-16, waktu yang sisa juga menunjukkan adanya waktu di mana diliputi dengan keadaan-keadaan, dengan hari-hari yang jahat. Hari-hari yang jahat. Dan dalam 2 Timotius 3 ayat 1, waktu yang sisa ini menunjukkan adanya waktu yang sukar, waktu yang sulit, waktu yang kejam. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini menunjuk kepada keberadaan dunia. Ya, keadaan dari waktu yang sisa ini juga sebenarnya menunjuk kepada keberadaan dunia yang hanya tinggal sedikit lagi, tinggal sedikit saja, di mana dunia ini akan berakhir, akan habis. Dunia akan berakhir, akan habis. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-31, 1 Korintus 7 ayat yang ke-31, bagian B, kalimat terakhir di sana dikatakan, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Sebab dunia yang kita kenal sekarang akan berlalu. Dalam terjemahan sehari-hari, kalimat ini dia berkata,
Sebab dunia dalam bentuknya yang sekarang ini, tidak lama lagi akan lenyap. Nah, itulah suatu fenomena, suatu keadaan di mana kita berada yang disebutkan sebagai waktu yang sisa, menuju kepada keberadaan dunia yang tidak lama lagi akan lenyap, akan habis. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, waktu berjalan begitu cepat. Ya, tidak terasa 2020 sudah masuk bulan Mei, pertengahan, masuk bulan Juni. Tidak terasa, tahu-tahu sudah pikir Natal lagi. Begitu cepat dia berjalan. Yesus pernah menyampaikan ini dalam Injil Matius pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-22. Matius pasal 24 ayatnya yang ke-22. Kalimat yang terakhir dari ayat ini berkata, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Karena orang pilihan, itulah karena kita sebagai umat milik Tuhan, waktu itu akan dipersingkat. Sebab kalau tidak, dikatakan dalam kalimat sebelumnya, tidak ada yang akan selamat. Tidak ada yang akan selamat. Ya, dari sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Tetapi karena kita waktu itu dipersingkat, supaya kita beroleh masuk dalam kemuliaan daripada Tuhan. Puji Tuhan, dunia sedang dipacu dengan waktu hari-hari ini. Apalagi menghadapi keadaan situasi seperti sekarang ini, dipacu dengan waktu. Bagaimana para pemimpin berusaha supaya situasi yang sulit, keadaan yang begitu sukar dengan adanya virus ini cepat berlalu, dipacu begitu rupa dengan berbagai macam cara. Bapak Ibu Saudara, melalui pernyataan penggenapan firman Allah ini, saya ulangi, melalui pernyataan penggenapan firman Allah, maka firman Tuhan menghendaki supaya umatnya, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, mempergunakan waktu yang sisa, mempergunakan waktu yang sangat singkat untuk selalu berada menurut sesuai dengan kehendak Allah. Berada dan menurut sesuai dengan kehendak Allah. Paulus menasihatkan kepada jemaat Tesalonika di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12. 1 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-12 dikatakan di sana, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan. Perhatikan kalimat yang berkata, supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Meminta dengan sangat. Paulus meminta dengan sangat kepada jemaat Tesalonika, meminta dengan serius, meminta dengan sungguh-sungguh, supaya jemaat ini hidup sesuai dengan kehendak Allah. Apa sih kehendak Allah itu? Saudara-saudara, sudah sering kali juga disampaikan, kehendak Allah tidak lain adalah seluruh firman yang ada di dalam Alkitab. Kehendak Allah adalah seluruh firman yang ada dalam Alkitab. Dan itulah yang harus kita
turuti. Itulah hidup ini harus sesuai dengan kehendak Allah yang adalah firman itu sendiri. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, dari keseluruhan firman Allah yang adalah kehendak Allah, saudara, ada 3 hal yang sangat mendasar yang perlu diperhatikan, perlu kita renungkan. Ya, 3 hal yang sangat mendasar sekali. Yang pertama dalam 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketiga. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ketiga. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu, supaya kamu menjauhi percabulan. Dalam terjemahan sehari-hari, inilah kehendak Allah, yaitu supaya kamu menjadi suci dan murni. Supaya kamu menjadi suci dan murni. Suci dalam bahasa aslinya artinya adalah berbeda dengan yang lain, berbeda dengan dunia, berbeda dengan mereka yang tidak mengenal dan percaya Tuhan. Murni dalam bahasa aslinya adalah bebas dari semua noda yang cabul, bebas dari pencemaran yang najis. Bahkan murni itu, saudara-saudara, bagaimana kita menjadi steril dari semua yang kotor. Nah, ini yang Tuhan maksudkan. Ya, saudara-saudara, inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu. Kehendak Allah untuk menjadi suci dan murni. Ada perbedaan yang nyata. Dan kita steril dari semua yang kotor. Ya, bebas dari semua yang cabul, bebas dari semua yang najis. Menunjukkan, saudara-saudara, bagaimana kita harus menjaga suatu kehidupan yang kudus. Kehidupan yang kudus, kehidupan yang tidak dicemarkan dengan perkara-perkara yang najis. Ini maksud, tidak dicemarkan dengan perkara-perkara yang najis. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, supaya kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Menunjukkan suatu kualitas, suatu mutu kehidupan orang beriman, kehidupan anak-anak Tuhan. Harus ada perbedaan yang nyata dengan mereka yang tidak percaya, dengan mereka yang bukan anak Tuhan. Ini menjadi kudus dalam seluruh hidupmu adalah kualitas hidup beriman kita. Nah, inilah yang Tuhan mau. Dia, inilah kehendak Allah, pengudusanmu suci dan murni. Jadi saudara-saudara, yang pertama, pengudusanmu suci dan murni itu adalah menunjukkan bagaimana di tengah-tengah situasi keadaan dunia yang seperti sekarang ini, mari kita dapat tunjukkan, ya, kita mempunyai akhlak moral yang baik. Ini menjadi suci dan murni, pengudusanmu adalah akhlak moral kita yang baik. Puji Tuhan. 2 Korintus 7 ayat 1, mari kita lepas dari pencemaran jasmani dan rohani. Ya, kita lepas. Jangan sampai ya kita masuk dalam pencemaran jasmani dan rohani. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1. Dan yang kedua, saudara-saudara, bagaimanakah kehendak Allah yang kedua? Sebagai landasan, sebagai hal yang mendasar dari
apa yang Tuhan mau untuk kita berada di dalam kehendak Allah. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-15, dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-15, di sana dikatakan supaya kita hidup dengan berbuat baik. Ya, bagaimana kita hidup dengan berbuat baik? Kita dapat menunjukkan dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat yang ke-15, sebab inilah kehendak Allah. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Dengan berbuat baik, inilah kehendak Allah. Saudara-saudara, menunjukkan adanya suatu sikap kehidupan yang berperilaku sesuai dengan predikat kita sebagai anak Tuhan. Ya, saudara-saudara, hendaklah supaya dengan berbuat baik. Bagaimana predikat kita sebagai seorang anak Tuhan? Ya, saudara-saudara, hidup yang dapat menunjukkan sifat-sifat ilahi. Sifat-sifat ilahi transparan dalam seluruh hidup ini. Sifat-sifat ilahi transparan melalui hidup ini. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-12 dari 1 Petrus pasal yang kedua, di sana dikatakan milikilah cara hidup yang baik. Dalam kalimat awal, milikilah cara hidup yang baik. Terjemahan sehari-hari berkata, jagalah kelakuan saudara. Terjemahan lama, hendaklah kelakuanmu di antara orang kafir itu baik. Hendaklah kelakuanmu di antara orang kafir itu baik. Jangan saudara. Saudara-saudara, berbuat baik adalah menunjuk bagaimana perilaku kelakuan kita di dalam perbuatan dan perkataan. Ini, ya, dengan berbuat baik, bagaimana perilaku kelakuan kita dalam perbuatan dan perkataan. Kolose 3 ayat yang ke-17, saudara-saudara, dalam terjemahan sehari-hari dikatakan, hendaklah segala ucapan dan perbuatan saudara layak mewakili Tuhan Yesus. Kolose 3:17 terjemahan sehari-hari, hendaklah segala ucapan dan perbuatan saudara layak mewakili Tuhan Yesus. Jadi yang kedua menunjukkan bagaimana kita harus mempunyai itikat dan etika yang baik. Kalau yang pertama tadi, pemudusanmu suci dan murni, itu adalah akhlak moral kita yang baik. Lalu dengan berbuat baik menunjukkan etika kita yang baik. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, di dalam suratan 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga, 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga, berkata, 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ketiga, sebab inilah kasih kepada Allah, juga menunjukkan inilah kehendak Allah. Kasih kepada Allah yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Inilah kasih kita kepada Allah. Inilah kehendak Allah, menuruti perintah-perintahnya. Menunjukkan bagaimana perjalanan hidup kita, perjalanan hidup beriman kita harus taat dan patuh kepada firman. Taat dan patuh kepada firman, menjadi pelaku firman. Firman itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam seluruh hidup beriman kita. Menunjukkan hidup yang selalu berada pada rambu-rambunya Tuhan. Hidup yang selalu berada pada jalur firman Allah. Tidak melenceng, tidak keluar dari situ. Menurut perintahnya, menjadi pelaku daripada firman. Ya,
hidup yang berada pada rambu-rambu, pada jalur firman Allah. Puji Tuhan. Yakobus 1 ayat 22 dalam terjemahan lama dikatakan supaya kita menjadi penurut pengajaran firman. Saudara-saudara, menunjukkan bagaimana kita harus siap dan harus mau untuk dibentuk, dididik, dan diajar oleh firman. Ini menjadi penurut pengajaran firman, siap dan harus mau untuk dibentuk, dididik oleh firman. Puji Tuhan. Itulah sebabnya saudara, kepada orang-orang yang ada di Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-9, di sana dinasihatkan supaya kamu jangan disesatkan dengan berbagai-bagai ajaran asing. Jangan disesatkan dengan berbagai-bagai ajaran asing. Dalam terjemahan sehari-hari ayat ini, Ibrani 13 ayat 9, jangan saudara tertarik dengan ajaran-ajaran baru yang aneh. Jangan saudara tertarik dengan ajaran-ajaran baru yang aneh. Jadi yang ketiga adalah menurut perintahnya, menunjukkan bagaimana kita mempunyai pengajaran firman yang benar. Ini tiga hal yang mendasar dari apa yang firman Allah katakan supaya kita menurut, kita ada di dalam kehendak Allah adalah pengudusan, suci dan murni. Itu adalah akhlak moral yang baik. Dan yang kedua, saudara-saudara, dengan berbuat baik. Dasar dari kehendak Allah yang Tuhan maksudkan dengan berbuat baik adalah bagaimana kita mempunyai itikat dan etika yang baik. Dan yang ketiga, menuruti perintah-perintahnya adalah menunjukkan bagaimana kita mempunyai firman yang benar. Inilah kehendak Allah. Saudara-saudara, 3 poin yang kita sudah lihat adalah merupakan dasar utama secara global yang telah mencakup seluruh kehendak Allah yang harus kita lakukan. Kali lagi, awal sudah saya katakan kehendak Allah itu adalah seluruh firman yang ada di dalam Alkitab. Seluruh firman itu adalah kehendak Allah. Dan 3 hal yang merupakan dasar utama tadi secara global telah mencakup seluruh kehendak Allah dalam kekudusan, kesucian, dengan berbuat baik dan menurut perintah-perintahnya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Efesus 5 ayat yang ke-17, saya tutup dengan 1-2 ayat ini. Efesus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-17. Di sana dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah. Dalam terjemahan lama, saudara-saudara, dikatakan jangan kamu bodoh, tetapi hendaklah kamu mengerti kehendak Tuhan. Hendaklah, mau tidak mau, wajib, harus mengerti kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya apa yang dikatakan supaya kita menurut segala kehendak Tuhan, pemazmur jauh-jauh waktu sudah menunjukkan kepada kita semua. Di dalam Mazmur awalnya, pasalnya yang pertama itu, saudara sudah menunjukkan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, terutama ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 dan ayat 2 dari Mazmur 1 itu sudah mencakup 3 hal ini tadi. Bagaimana pengudusan kita, bagaimana dengan berbuat baik kita, saudara-saudara, dia perilaku kelakuan kita, dan bagaimana dengan pengajaran firman. Itu ayat 1 dan 2. Dan akhirnya kita melihat dalam ayat yang ketiga, sebagai hasil kita berada dalam kehendak Allah, seperti yang pemazmur tunjukkan, sudah gambarkan jauh-jauh hari dalam awal Mazmur. Apa saja yang diperbuatnya
berhasil. Haleluya. Kalau kita ada di dalam kehendak Allah, kita menuruti, kita masuk dalam kehendak Allah, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sekalipun kita sedang menghadapi keadaan sulit, sukar, ya, tapi yakin penyertaan Allah. Kalau kita mau ada di dalam kehendak Allah, dalam pengudusan itu, dia, saudara-saudara, mempunyai akhlak moral yang baik, di dalam berbuat baik, etika dan etika kita yang baik. Lalu kita memiliki pengajaran firman. Tidak usah takut, tidak usah bimbang, tidak usah merasa sulit. Yakin penyertaan Allah, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Asal Mazmur 1 ayat 1 dan 2 itu sudah mencakup kehendak Allah secara menyeluruh di situ. Dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berduduk dalam kumpulan orang berdosa, dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya Torah Tuhan, merenungkan siang dan malam. Haleluya, puji Tuhan. Matius pasal 7 ayat 21 terakhir, saudara-saudara, apa yang Yesus katakan. Ya, Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Bukan yang menyeru Tuhan, 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 lalu masuk, tidak. Justru yang melakukan kehendak Bapa, itulah yang masuk surga. Yang melakukan kehendak Bapa, dia berhasil dalam seluruh kehidupannya, dan ujung-ujungnya dia dibawa masuk dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Nyanyi satu nyanyian, berkaryalah Roh Kudus. Biar Roh Kudus berkarya dalam hidup kita untuk membawa kita masuk di dalam kehendak Allah, membawa kita berada di dalam kehendak Allah sesuai dengan yang Tuhan. Haleluya. Haleluya, berkaryalah Roh Kudus. Haleluya, berkarya dengan kuasa. Haleluya, berkarya Roh Kudus.
kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Dia. Janganlah, haleluya. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Haleluya. Kami Bapa, yang dirubah kita sesuai dengan kehendak-Nya. Jadikan kami sama. Lagi-lagi ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bawa kami masuk dalam kehendak-Mu. Satu kali lagi, ubahlah kami Bapa. Rasakan jamaah Tuhan lagi hari ini. Rasakan jamaah Tuhan dalam hidupmu lagi hari ini. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Dia. Jadikan kami sama seperti Dia. Jadikan kami sama seperti Dia. Haleluya. Jadikan kami sama seperti Dia. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Jamalah kami pagi hari. Ubahlah kami pagi hari ini. Untuk kami berada sesuai dengan kehendak-Mu. Oh, haleluya. Di dalam pengudusan, kesucian dan kemuliaan iman kami. Dengan berbuat baik dalam perilaku, tindakan, perbuatan kami. Dan bagaimana kami tetap memiliki pengajaran firman yang benar. Terima kasih Tuhan, meteraikan ibadah pada pagi hari, baik dalam doa, pujian, penyembahan, dan kebenaran firman-Mu pada pagi hari. Meteraikan Tuhan, berbicaralah terus, ubahlah kami di tengah-tengah situasi keadaan yang semakin sulit dan sukar, masih belum menentu, tapi Engkau tetap ada di dalam kami. Ubahlah kami berada di dalam rencana dan kehendak daripada Tuhan, bukan dengan kehendak akal pikiran kami, tapi di dalam kehendak Allah, menjadi sama seperti Engkau. Berkati jemaat Tuhan yang sudah beribadah pagi hari ini, rumah mereka masing-masing, mereka sudah mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Allah berkati mereka, Allah lawati, kunjungi mereka dalam hidup mereka, rumah tangga mereka, anak-anak dalam segi sekolah, bahkan dalam usaha pekerjaan mata pencarian. Allah berkati, Allah menyediakan semua yang diperlukan dan dibutuhkan. Dalam masalah persoalan, Tuhan angkat lepaskan, yang lemah dikuatkan, susah diimunkan, menghadapi pencobaan kesulitan terima kemenangan, dan yang sakit sudah sembuh. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari. Berkati semua yang sudah terlibat dalam pelayanan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Berkati dan berkati terus. Hamba berdoa apa yang terus jemaat selalu beri dan buat bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan, dan semua korban-korban persembahan, korban tantangan, korban ucapan syukur. Berkati sebagaimana firman-Mu dan perpuluhan hati Tuhan yang selalu mereka bawa, mereka kembalikan. Firman-Mu mengajar dan mengingatkannya, dan sebagaimana janji firman-Mu, tingkap-tingkap sorga, pintu langit sorga, Tuhan buka dan curahkan dengan limpahnya kepada jemaat yang sangat menghasilkan pekerjaan Tuhan. Jaga lindungi sepanjang hari yang akan kami lewati, dan sepanjang minggu dan seterusnya, sampai nanti waktunya Tuhan berikan kesempatan untuk kami bisa datang di dalam ibadah, di gereja, di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami yakin, tepat pada waktunya Tuhan akan berikan itu buat kami. Dan tolong kami jemaat Tuhan, untuk kami dapat mengikuti semuanya dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Hamba tutup doa ibadah pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Dan sekarang, saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai pagi dan seterusnya sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.